Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dengan terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas upah seorang pekerja harian. Janganlah kau tahan sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, pernahkah saudara merasa hak saudara ditahan? Mungkin bukan dalam jumlah besar, tapi cukup membuat hati jadi sesak. Bayangkan seorang bapak yang bekerja seharian di bawah terik matahari. Ia pulang dengan tubuh lelah dan harapan bisa membawa pulang uang untuk makan malam keluarganya. Tapi saat meminta upah, majikannya hanya berkata besok saja. Malam itu ia dan keluarganya tidur dalam lapar, bukan karena malas, tetapi karena keadilan ditunda. Firman Tuhan hari ini sangat jelas dan tegas. Jangan memeras, jangan merampas, jangan menahan upah. 3 perintah yang tampak sederhana tapi begitu mendalam. Tuhan tidak hanya melarang kejahatan besar, Ia peduli pada ketidakadilan yang sering kita anggap sepele. Tuhan memperhatikan bukan hanya persembahan kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama, terutama mereka yang tak punya kuasa untuk membela diri. Yang pertama, memeras berarti menekan atau mengeksploitasi orang lain demi keuntungan sendiri. Ini bisa terjadi bukan hanya karena kekuatan fisik, tapi juga lewat jabatan, posisi, bahkan kata-kata rohani. Misalnya menekan orang supaya menuruti kehendak kita dengan ancaman emosional, rasa bersalah, atau manipulasi. Yang kedua, merampas adalah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Bisa dalam bentuk uang, kesempatan, waktu, atau bahkan penghargaan yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Kadang kita merampas dengan diam, membiarkan orang lain terluka demi kenyamanan kita. Yang ketiga, menahan upah artinya menunda memberi apa yang menjadi hak orang lain. Bukan hanya gaji, tapi juga bisa perhatian, pujian, penghargaan, bahkan pengampunan. Dan ketika kita sanggup memberi tapi memilih menunda, itu adalah bentuk penindasan tersembunyi. Imamat 19 mengingatkan bahwa hidup kudus bukan hanya soal doa, soal persembahan, tapi juga soal adil dan berbelas kasih. Tuhan tidak hanya mencari orang yang rohani di altar, tapi juga adil di pasar, dimanapun saudara berada. Karena inilah spiritualitas yang sejati, iman yang terlihat dalam tindakan nyata. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, semua itu bukan sekedar masalah sosial, itu masalah rohani. Karena Allah yang saudara sembah adalah Allah yang membela yang lemah. Yesus pun hadir di tengah yang kecil dan tersingkir. Ia berkata, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Seorang teolog bernama Walter Rosenbusch menulis, iman Kristen sejati tidak hanya membawa keselamatan pribadi, tetapi juga pembaharuan sosial. Saya pernah mendengar tentang seorang pemilik toko sembako yang selalu membayar pegawainya tepat waktu setiap Sabtu sore. Ketika ditanya, ia menjawab, saya tidak mau makan malam dengan tenang sementara pegawai saya tidak bisa memberi makan anaknya. Itulah keadilan yang dijalankan dengan kasih. Tuhan memanggil kita untuk tidak menunda keadilan. Yang pertama, jangan tunda memberi. Yang kedua, jangan tunda berlaku adil. Yang ketiga, jangan tunda menunjukkan kasih yang bisa menyembuhkan luka orang lain. Keadilan bukan sekedar tanggung jawab hukum. Itu panggilan rohani. Dan saat saudara hidup adil, dunia akan melihat siapa Tuhan yang saudara sembah. Tuhan yang setia, penuh kasih, dan membela yang tertindas. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, mari jalani iman kita dengan adil hari ini. Jangan tunda. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan lewat perkataan dan tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai usia
lansia, kiranya Engkau memberkati mereka dengan mencurahkan, menambahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang merawat orang sakit, kiranya Engkau berikan kekuatan, semangat, terlebih kesabaran, dan biarlah Engkau memberikan kesembuhan kepada keluarga saudara kami yang sedang sakit. Teguhkan hati mereka, iman mereka dalam kelemahan fisik mereka, sehingga mereka melihat dan merasakan kuasa Allah, anugerah Allah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun, hari kelahiran dan juga hari pernikahan. Kiranya damai sejahtera Allah, cinta kasih Allah, kedamaian dan berkat-berkat Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami mulai aktivitas kami sepanjang hari ini hanya dengan bersama Tuhan. Terlebih dahulu ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus, terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.